Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa pengajian kami sore yang dirahmati Allah, bersyukur pada Allah kita sore hari ini dipertemukan kembali dalam kajian rutin kita. Semoga aktivitas kita ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sanak keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Alhamdulillah, pada sore hari ini sudah bersama kita Ustadz Aryadi SAG yang akan mengangkat tema pada sore hari ini adalah korban perlu pengorbanan. Nah, ini sudah masuk di 9 Dzulhijjah ini Ustadz ya, jadi besok insya Allah kita akan melaksanakan ibadah korban bersama-sama, dan mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan dengan penuh niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka marilah terlebih dahulu kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya pada Ustadz Aryadi kami persilahkan. Ya, turun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini Allah memberikan keberkahan kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa di forum ini, pengajian Kamis sore, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari pengajian ini. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, dan pada saat ini kita sudah hampir memasuki tanggal 10 Dzulhijjah ya Mas ya, yang dimana pada tanggal 10 Dzulhijjah kita disunnahkan sunnah muakkadah untuk menyembelih hewan kurban yang kita kenal dengan Yaumun Nahar, penyembelihan hewan kurban. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang mulia. Di situ ada banyak keistimewaan. Salah satu keistimewaan adalah perayaan haji, sehingga orang Jawa pada saat ini, bulan ini disebut dengan bulan besar. Besar karena ada perayaan besar. Seluruh umat manusia di dunia, umat Islam khususnya, berkumpul di satu titik, yaitu di kota Mekah dalam rangka untuk melaksanakan rukun Islam yang ke-5, ibadah haji. Tapi pada saat ini kondisi dunia sedang dilanda musibah, sehingga pelaksanaan ibadah haji tidak seperti tahun-tahun sebelumnya Masnya. Dan juga tentu saja di Indonesia juga pelaksanaan ibadah kurban pun juga tidak sama seperti tahun-tahun kemarin. Tapi kita bisa mengambil hikmah bahwa pelaksanaan kurban ini sesuatu yang istimewa pada saat ini, yang kemungkinan juga akan sangat sulit untuk kita dapatkan di tahun-tahun mendatang. Tapi kalau bisa jangan. Nah, saat ini pemerintah sedang melakukan yang namanya dengan AKB,
adaptasi kebiasaan baru. Yang kalau kemarin kan istilahnya dengan new normal ya Mas ya. Mungkin karena masyarakat itu menganggap new normal itu sudah normal ya. Kemudian banyak yang beraktivitas di luar sehingga orang-orang yang terjangkit itu semakin banyak, maka kemudian namanya diganti dengan AKB, adaptasi kebiasaan baru. Yang harapan kita bisa menyesuaikan juga. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, ibadah kurban adalah ibadah yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi yang butuh pengorbanan. Karena seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dituntunkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Nah, sekarang kita dituntut untuk pengorbanan. Yang pengorbanan itu mungkin berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, Mas. Sekarang kita lihat ya, seperti orang-orang yang tidak bisa bekerja dengan semestinya karena terhambatnya aktivitas mereka. Tetapi anehnya nggih, banyak orang yang punya sesuatu yang baru. Misalnya kemarin yang kita lihat di jalan-jalan ada sepeda baru, sepeda lipat yang harganya pun juga luar biasa. Kalau kita meninjau beberapa waktu yang kemarin nggih, masyarakat kita itu kadang aneh nggih. Sesuatu yang sedang tren kemudian mereka bergegas untuk mengikutinya. Misalnya nggih, tanaman yang kita kenal dengan apa kemarin itu, yang gelombang cinta yang harganya per pohon itu bukan harga per pohon tapi harga per daun. Semakin banyak daun semakin mahal. Orang beramai-ramai memelihara itu walaupun harganya tidak murah. Sekarang harganya turun, jatuh, tidak ada harganya sama sekali, bahkan ditaruh di luar pun tidak akan hilang. Rumah saya itu, depan rumah itu ada itu Mas, sampai sekarang juga tidak hilang bahkan nggak terawat dengan baik. Kemudian ada akik juga. Orang berlomba-lomba untuk beli akik dengan harga yang tidak sedikit. Bahkan di pasar Beringharjo itu ada orang yang punya lahan tapi kemudian dijual. Nah, harganya uangnya dipakai untuk jualan akik. Entah sekarang nggak tahu nasibnya bagaimana, karena akik sekarang sudah tidak laku lagi atau sudah biasa lagi. Nah, sekarang ada yang tren lagi yaitu sepeda. Harganya mungkin satu ekor sapi mungkin sama ya. Sepeda lipat ya. Sekarang ada sepeda lipat, mungkin tahun depan ada mobil lipat. Mobil bisa dilipat, tapi ada ya sekarang ya. Di film-film itu kan mobilnya bisa dilipat. Yang harganya satu ekor sapi. Nah, ini menuntut kita bagaimana dengan konsumtifnya kita itu tidak lupa dengan ibadah kurban. Kita itu aneh kadang Mas. Sesuatu yang tampak bisa dinikmati oleh panca indera itu kita harus berupaya untuk mengikutinya. Itu memang manusiawi, memang wajar. Contohnya begini, kita beli sesuatu, kalau kita beli sesuatu itu menguntungkan kita segera untuk belinya. Tapi korban itu ya, kita beli juga sesuatu yang mungkin bagi kita tidak menguntungkan dalam waktu tempo yang dekat, yaitu kita mengeluarkan uang untuk beli kurban. Tapi hakikatnya Mas, dengan kita berkorban itu sebetulnya kita itu akan diberi oleh Allah kelipatan yang tidak terkira. Coba jenengan persani nggih, apa ada orang yang tiap tahun berkorban itu jatuh miskin? Kan nggak ada. Malah justru mereka semakin makmur hidupnya. Orang tiap tahun itu bisa korban. Ya mungkin tidak satu ekor kambing ya, tidak satu lembu penuh ya, mungkin sepertujuhnya gitu. Tapi kita lihat juga mereka orang-orang yang tiap tahun itu berkorban, hidupnya juga semakin baik. Sehingga apa? Tidak ada istilah ketika kita membelanjakan sesuatu di jalan Allah, Allah pun akan menggantikannya. Tapi orang-orang kan pengennya instan gitu. Sesuatu yang kelihatan. Misalnya beli sepeda walaupun harganya mahal tetap bisa dilakukan.
Sebetulnya jauh dari itu pun kita pernah melihat ya, dalam hal ketauhidan. Ya, ketika Nabiullah Musa alaihissalam diminta oleh Allah untuk ke Bukit Tursina untuk menerima wahyu, kemudian saudara Musa Harun itu diwanti-wanti supaya untuk menjaga ketauhidan orang-orang Yahudi pada saat itu, karena kita ketahui orang-orang Yahudi itu kalau tidak ada bimbingan mereka akan semakin jauh dari nilai-nilai ilahiyah. Nah, ada Nabi Harun pun mereka pun juga ingkar, yaitu dengan membuat patung seekor sapi atau samiri. Padahal di situ ada Nabi Harun. Dalam pikiran mereka, benak mereka, yang namanya Tuhan itu yang bisa sesuatu yang bisa dilihat dengan panca indera, dirasa, diraba. Dan mereka meri dengan orang-orang Afrika yang mereka menyembah patung dari tembaga yang berupa sapi. Patung dari tembaga yang besar. Kemudian orang-orang Yahudi pada zamannya Nabi Musa, Nabi Harun itu mereka membuat patung juga tapi dari emas, yang kita kenal dengan patung Samiri, karena dipelopori oleh pendeta yang namanya Samiri pada saat itu. Dan mereka sembah, dan patung itu bisa berbicara karena memang lihainya atau liciknya setan itu menggoda manusia supaya manusia itu tergelincir menjadi orang yang ingkar. Di benak mereka, benak orang-orang itu sesuatu yang harus dinalar dengan bisa dinalar dengan panca indera. Nah, korban itu juga nggak bisa dinalar dengan panca indera. Secara matematika kita kehilangan nominal rupiah karena kita membeli seekor lembu atau seekor kambing untuk dikorbankan. Matematikanya kita kehilangan, tapi matematika Allah tidak, bahwa sesuatu yang kita keluarkan untuk dibelanjakan di jalan Allah, Allah akan membalasnya dengan sesuatu yang lebih besar yang kita tidak tahu itu. Nah, inilah hakikatnya berkorban itu. Bahkan korban itu butuh sesuatu yang besar, yaitu pengorbanan kita. Pengorbanan hati, pengorbanan fisik, pengorbanan perasaan mungkin, pengorbanan yang lainnya. Bahkan pada saat ini yang semuanya sedang kena dampak ekonomi, dampak sosial, dampak budaya, itu juga diuji oleh Allah kita itu, Mas. Kemarin kita bisa korban, iso ora tau niki iso korban. Gitu. Ya. Mungkin di beberapa masjid korban menurun karena kondisi Tapi kondisi menurun itu saya kira juga bukan karena sedikitnya orang-orang yang berkorban, tapi karena memang dibatasi jumlahnya supaya orang tidak bergerombol, supaya orang tidak berdesak-desakan ketika menyelenggarakan ibadah korban itu gitu. Tapi alhamdulillah banyak masjid yang juga bisa menyelenggarakan itu dengan baik, bahkan mungkin 1-2 masjid yang bisa lebih dari kemarin misalnya. Dan sesuatu yang disyukuri juga gitu. Bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah korban itu dengan sebaik-baiknya, dengan kondisi yang sekarang ini. Dan kondisi sekarang ini pun juga menuntut kepada kita untuk bagaimana kita bisa empati, simpati kepada saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan, yaitu dengan berkorban itu. Seekor kambing atau seekor lembu bagi 7 orang. Ini hakikatnya korban. Para hadirin yang dirahmati Allah, korban itu sudah ada sejak zaman dulu, Mas. Ketika zaman Nabi Adam pertama kali, korban itu terjadi ketika putra-putranya Nabi Adam diwajibkan untuk berkorban. Itu ada 2 putra, Kabil dan Habil. Kabil berkorban tumbuh-tumbuhan, Habil berkorban hewan pada saat itu karena masing-masing mata pencahariannya berbeda-beda. Kemudian yang kita tahu korban yang diterima adalah korban yang terbaik dalam artian dari segi kualitas dan kuantitasnya. Nah, terbaik itu bisa kita lihat keikhlasannya. Maka sekarang pun juga terbaik bagaimana? Yaitu terbaik dalam hal keikhlasan sebetulnya. Bukan terbaik dalam artian harganya, yaitu bisa, tetapi sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan kondisi masing-masing. Yang terbaiklah yang kita berikan sesuai dengan kemampuan
kemampuan kita. Nah, kemudian setelah zaman Nabi Adam alaihissalam, kemudian ada kemudian zaman Idris, Nabi Idris, ya, Nabi Idris alaihissalam itu juga berkorban. Mereka berkorban dengan bermacam-macam, ya. Ada yang namanya korban wangi-wangian, berupa dupa, dari batu-batuan, dari sesuatu yang bau wangi. Kemudian ada yang zabaih, sembelian, ya, sembelian seekor domba. Kemudian ada ar-rayahin, tumbuh-tumbuhan yang bersifat harum, tumbuh-tumbuhan yang harum. Kalau segini mungkin yang namanya kenanga, mungkin ya, kalau di sini ya. Kalau di sana kita kurang tahu ya. Kemudian zaman Nabi Nuh pun juga ada pengorbanan, ada korban juga. Nah, kita ketahui ya, zamannya Nabi Nuh itu terjadi banjir besar, seluruh daratan terpenuhi dengan air. Nah, kemudian setelah air surut, Nabi Nuh membuat sebuah tempat. Tempat itu digunakan untuk meletakkan korban, yang kemudian korban itu dibakar. Ya. Kemudian ada Nabi Musa. Nabi Musa itu membagi korban itu dua macam. Ya. Ada yang dilepas dan ada yang disembelih. Yang dilepas itu dikasih tanda supaya ini hewan korban. Ya. Kemudian Nabi Zakaria dan Yahya, mereka juga mengadakan korban, yaitu binatang dan amtiatun, barang-barang. Lalu barang-barang atau binatang itu kemudian dibakar dengan api. Kemudian ada Nabi Yakub, yaitu menyembelih sapi dan kambing, dengan dalam rangka untuk bersyukur dan ketentraman, untuk meraih ketentraman. Kemudian sampai Nabi Muhammad SAW yang kita ketahui, yaitu berkorban dengan sembelihan seekor domba, yang itu syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah beberapa hal yang ada kaitannya dengan korban. Jadi umat-umat terdahulu pun juga ada korban, Mas. Sama seperti syariat sholat, ya. Sholat itu umat-umat terdahulu juga diperintahkan oleh Allah untuk sholat, cuma berbeda cara melaksanakannya. Misalnya Nabi Sulaiman alaihissalam itu sholatnya berdiri terus, berdiri menghadap kiblat, bahkan sampai beliau meninggal itu nggak tahu, ketika tahunya itu tongkat yang dipakai itu digerogoti oleh rayap, kemudian Nabi Sulaiman terjatuh dan pada itu ketahuan kalau beliau meninggal. Kemudian Nabi Isa itu juga sholatnya Nabi Isa itu adalah sujud, bersujud. Nah, kemudian oleh umatnya Nabi Muhammad SAW, Allah memerintahkan sholat dengan merangkum semua sholatnya umat-umat terdahulu itu, dengan berdiri, dengan sujud, dengan rukuk dan seterusnya. Kemudian kita kenal dengan sholat yang kita lakukan sekarang ini. Jadi perintah sholat itu tidak hanya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi juga untuk umat-umat yang terdahulu, cuma berbeda cara melaksanakannya. Begitu juga dengan puasa. Puasa itu juga dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan jadi wong Islam kabot, tidak sholat, tidak puasa, tidak korban, seterusnya, enggak. Justru kita itu sedang diistimewakan oleh Allah. Sholatnya, korbannya juga nggak neko-neko, seekor domba atau sapi, dan juga di dagingnya pun juga disebarkan kepada masyarakat. Nah, Mas, ini kita lihat ya, syariat Islam kita ini semua syariat Islam itu bernilai sosial loh, Mas. Dari mulai syahadat sampai haji, ya. Rukun Islam kita itu 5. Dari syahadat sampai haji itu semuanya bernilai sosial. Kita lihat misalnya syahadat itu walaupun hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi kan harus disaksikan oleh orang lain. Ada orang yang menyaksikan kita ketika berislam gitu, kecuali kalau Islamnya sudah dalam keadaan sejak lahir, itu beda gitu. Tapi kalau orang mu'alaf itu kan ketika dia berislam itu kan pertama dituntun, kemudian yang kedua harus disaksikan oleh
orang lain supaya untuk jadi saksi. Artinya apa? Berdampak sosial. Setelah syahadat, sholat, gitu. Sholat pun juga berdampak sosial. Kanjeng Nabi memerintahkan sholat kita itu untuk berjamaah. Kenapa? Walaupun sendiri pun boleh, tapi kan Kanjeng Nabi memerintahkan. Bahkan ada beberapa ulama yang mewajibkan sholat berjamaah bagi orang laki-laki, bagi seorang muslim laki-laki. Karena nilainya sosial, bertemu di masjid, kemudian bisa silaturahim, kemudian bisa menuntut ilmu bersama-sama, itu kan berdampak sosial. Bisa saling ta'awun, saling menolong, gitu, saling silaturahmi, saling berta'aruf, itu berdampak sosial. Bahkan ketika kita habis sholat pun, itu kan juga dampak sosial. Salam kanan, salam kiri, itu kan saling mendoakan. Dan satu-satunya salam yang tidak boleh dijawab ketika pas sholat, gitu. Nggak boleh kita menjawab orang yang mengucap salam ketika sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kemudian yang kiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh, malah dosa. Ini satu-satunya salam yang tidak boleh dijawab. Gitu. Ini kan dampak sosial. Dampak sosial itu mendoakan kiri dan kanan. Maka kemudian kita di sunnah muakkadah untuk sholat berjamaah, bisa mendoakan, saling mendoakan. Habis sholat kemudian apa? Zakat ya. Nah, zakat jelas itu ya, dampak sosialnya luar biasa, yaitu memberikan harta kita pada orang lain. Ada 8 asnaf ya yang wajib untuk dizakati ya. Zakat fitrah, kemudian ada zakat mal. Tidak hanya itu, juga ada sedekah, infak dan sebagainya. Setelah zakat apa? Kemudian haji ya. Haji pun juga ada dampak sosial, yaitu bersama-sama dikumpulkan di satu titik dari negara-negara manapun di dunia. Ada yang warna kulitnya kuning gitu, warna kulitnya hitam dan seterusnya. Semuanya dikumpulkan di dalam satu titik, tidak ada perbedaan sama sekali, pakaiannya pun sama gitu. Tidak ada istilah mana presiden, mana ya orang biasa gitu. Itu semua dalam rangka untuk berdampak sosial. Bahkan orang yang tidak bisa haji di tanah suci, mereka juga dituntunkan untuk berkorban di lingkungannya masing-masing. Kemudian disembelih, kemudian dagingnya diberikan kepada masyarakat sekitarnya. Bahkan tidak semuanya, bahkan orang yang berkorban itu mempunyai hak. Haknya sudah diatur, yaitu 1/3 dari hewan tersebut, sehingga mereka mendapatkan, orang-orang masyarakat mendapatkan kebaikan dari berkorban. Orang yang berkorban pun juga akan mendapatkan dari haknya sebagai sohibul 1/3 itu. Walaupun kalau misalnya berkorban di daerah lain ya karena sesuatu hal ya tidak bisa ya kita terus kemudian meminta sebagian kewajiban atau haknya dari sohibul, karena jauhnya itu ya nggak masalah, seperti kalau sudah diikhlaskan ya. Nah ini dampak sosial yang luar biasa yang ada dalam syariat kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada umatnya untuk menambah nilai pahala itu. Ya, manusia itu kan digolongkan 2, Mas. Ada yang taat tekun beribadah, ada yang tidak, ya sekedar melaksanakan setelah itu selesai. Nah Allah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang ingin menambah nilai pahala. Misalnya contohnya begini, haji itu setahun sekali gitu Mas. Ya. Dan kalau orang yang punya duit silahkan, mau haji silahkan ya. Tapi kan ada aturannya ya. Ada kuota sekarang ya, ada pembatasan ya. Karena kalau tidak ya orang-orang yang berduit terus yang berhaji, sementara kita kan akhirnya apa? Ada namanya ada pembatasan itu ya. Nah orang yang bisa haji tiap tahun, kemudian bagaimana kalau tidak hanya haji, saya tuh pengen tiap bulan haji, saya tuh pengen tiap hari haji. Nah Allah memerintahkan atau mensyariatkan dengan namanya umrah. Bukan haji lagi tapi umrah. Ya sama persis dengan haji, cuma ada beberapa syarat yang tidak bisa dilakukan ketika waktu umrah. Ya toh, misalnya di Padang Arafah kan nggak ada gitu, wukuf di Arafah kan nggak ada ketika umroh. Memberikan kesempatan kepada manusia untuk menambah nilai. Contohnya lagi sholat itu dituntunkan hanya 5 kali sehari kewajiban kita gitu. Tapi Allah memberikan kesempatan kepada manusia, kepada kita untuk menambah nilai kebaikan dalam sholat. Ada namanya sholat sunnah.
Bahkan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk sholat yang terbaik, tetapi itu namanya sholat sunnah. Jadi sholatul lail atau sholat tahajud disebutkan dalam Al-Quran, Mas, tapi sholat sunnah ya kalau kita ngerjakan pun akan mendapatkan kebaikan yang berlipat. Puasa pun juga begitu. Puasa itu kewajiban kita hanya di bulan Ramadan, tapi Allah memberikan kesempatan kepada orang-orang, pada kita, untuk menambah nilai kebaikan puasa. Kapan itu? Ada puasa sunnah, ada puasa Senin Kemis, ada puasa yang kita lakukan saat ini, yaitu 9 Zulhijjah, puasa Arafah. Itu kan menambah nilai pahala. Yang nilai pahalanya itu dihapuskan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Luar biasa gitu. Dihapus nilai dosanya setahun yang lalu dan yang akan datang. Padahal kita belum kerjakan dosa yang akan datang. Sudah dihapus oleh Allah. Luar biasa pahalanya. Jadi eman-eman kalau pada saat ini tidak berpuasa. Wah, aku bacot poso ya, ayo nunggu tahun besok, Mas. 9 Zulhijjah lagi. Atau besok ketika Muharram itu juga dituntunkan, disunahkan untuk berpuasa. Tanggal pinten, Mas? Puasa Asyura nggih, puasa nggih. Dituntutkan berpuasa dan nilai pahalanya pun juga luar biasa gitu. Dihapus dosa yang telah lalu, setahun yang telah lalu. Nah, kalau saat ini gitu, ada yang tidak berpuasa mungkin karena tidak sahur gitu. Sebenarnya sahur itu cuma ya sunnah gitu, enggak sahur juga apa-apa, tapi kan orang anggapannya wah aku nak sahur ki ora mantep ya. Aku nak sahur ki ora kuat ya, akhirnya nggak berpuasa. Tapi ketika pas akhir-akhir gini ini malah kadang kecewa. Oh iya mau ki jane poso wae kuat jane aku ya. Nah, nunggu bentar lagi ada puasa Asyura. Dincer mawon kalendernya diabangi apa dibuntur gede ben ra lali. Nah, puasa sunnah Asyura itu ya nilai pahalanya pun juga luar biasa. Iman-iman kalau kita tidak melaksanakan puasa-puasa itu. Walaupun itu puasa sunnah, walaupun puasa apa, jangan menganggap puasa sunnah dikerjakan rapopo, dikerjakan enggak, keliru gitu. Kita itu beranggapan dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan rugi. Ya ruginya itu biasanya di belakang, Mas. Di belakang. Oh iya ya aku orang anaknya ya aku ya orang nglakoni ya. Sementara kanca-kancane do nglakoni. Ada baiknya kalau puasa-puasa seperti ini digerakkan oleh masjid, Mas. Ini masjid itu menggerakkan mau puasa sunnah seperti puasa Ramadan. Misalnya ada apa sebelum subuh itu ada orang bangunkan sahur gitu nggih. Kan indah nggih. Masjid-masjid sahur kita mau puasa sunnah Asyura, puasa sunnah Arafah misalnya. Sehingga orang tergugah untuk bangun. Mungkin satu kampung berpuasa itu kan juga indah gitu. Mungkin tidak ada orang yang jualan, mungkin tidak ada orang yang makan di luar, mungkin ada orang yang tidak minum di luar, kan jadi kelihatan seperti puasa Ramadan tenanan. Jadi dibuat seperti itu. Puasa-puasa yang lain pun juga seperti itu. Bahkan kemarin nggih, kalau puasa Syawal mungkin beberapa masjid juga sudah pernah melakukan seperti itu nggih. Jadi menggerakkan warganya, jamaahnya untuk puasa Syawal bareng-bareng satu kampung, satu jamaah masjid yang harapannya dengan itu bisa lebih ringan. Bahkan sore pun seperti orang mau takjilan. Kita ada beberapa masjid seperti itu, Mas. Sudah ada takjilan, ada makan dan sebagainya. Itu kalau nuansanya seperti orang yang sedang berpuasa Ramadan. Bagaimana kalau puasa-puasa yang lain seperti itu? Kan bagus nggih. Bisa mempererat ukhuwah juga, bisa mempererat tali persaudaraan, mempererat kehidupan bermasyarakat juga, sehingga ada timbul sesuatu yang indah dilihat ketika kita berpuasa sunnah di dalam sebuah kampung atau dalam sebuah lingkungan komunitas masjid. Begitu. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, Idul Kurban saat ini memang beda dengan perayaan atau peringatan tahun-tahun kemarin, yang pada saat ini kita membutuhkan sebuah pengorbanan yang tidak sedikit, pengorbanan yang besar, baik pengorbanan fisik, pengorbanan mental kita, pengorbanan perasaan kita, yang itu semua hakikatnya adalah untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Gitu, Mas. Alhamdulillah ini Ustaz. Jadi memang dengan umat-umat terdahulu, nabi-nabi kita juga dengan syariatnya, perintahnya masing-masing pada zamannya. Kemudian umat
Rasulullah SAW ini adalah yang terakhir, dan walaupun usia kita itu memang tidak sepanjang usia umat-umat terdahulu ya, tapi ternyata Allah memberikan kelebihan, yaitu tentang tadi semacam kelebihan-kelebihan waktu, dalam artian kalau kita puasa pada hari ini itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun setelahnya ya, kemudian dan yang lain-lain yang itu memang seperti bonus ya, bonus yang itu tingkatan waktunya itu kalau dihitung nanti di akhir mungkin hitungan amal ibadahnya tidak kalah dengan umat-umat terdahulu yang usia mungkin sampai ratusan tahun seperti itu ya. Nah, cuma ini masalah tadi di awal yang kita bicarakan tentang ikhlas tadi. Jadi korban itu kan ya kalau bisa yang terbesar, yang termahal, ikhlas. Nah, itu yang paling baik itu ya. Nah, tadi yang agak menggelitik tadi memang ini banyak menjadi kritik sosial saat ini adalah ini, ketika teman-teman tadi mampu beli sepeda mahal gitu ya, tapi kok belum mampu berkorban. Nah, itu kan menjadi keprihatinan ya. Kita berdoa mudah-mudahan teman yang mampu beli sepeda mahal mampu berkorban juga gitu ya Ustaz. Amin, amin. Jadi untuk istilahnya ya bukan apa ya, memotivasi teman-teman kita supaya lebih kita memandang kebutuhan kita dunia. Bahkan kalau nggak salah ada hadis yang menyampaikan tentang korban ini, itu kalau batasannya ketika kita punya persediaan yang itu bisa untuk masih untuk 3 hari ke depan, itu maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk berkorban. Jadi batasan tingkat mampunya seseorang ini, ada sebuah hadis yang mengatakan memang kalau bisa untuk 3 hari ke depan saja masih ada kemampuan, maka berkorbanlah. Nah, artinya itu sebenarnya begitu utama ya, begitu utama tentang korban itu. Nah, mungkin ini Ustadz menambah lagi semangat teman-teman dalam hal motivasi itu bagaimana untuk terutama untuk ibadah korban itu. Mungkin semacam kan ada anak-anak itu yang latihan korban gitu ya sebagai itu. Apakah itu juga bagian dari tahapan untuk menguatkan pembelajaran tentang ikhlas itu sendiri? Ya, terima kasih. Ikhlas itu kan urusannya hati ya. Jadi tidak setiap orang bisa mengetahui keikhlasan seseorang. Ikhlas itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keikhlasan itu juga tidak bisa diukur dengan materi besarnya, jumlahnya, terus kemudian harganya misalnya, tidak bisa diukur seperti itu. Karena masing-masing juga punya keterbatasan. Seseorang yang berkorban karena yang dia punya juga nggak banyak, kemudian dia bisa membelikan hanya seekor kambing yang mungkin tidak besar dengan harga itu, ya bisa seperti itu bisa disebut dengan ikhlas, karena memang benar-benar dia ikhlas begitu ya. Kecuali kalau memang dia punya dia orang yang kaya tapi membeli seekor yang kurus kering. Alasannya yang dihitung kan bukan kurus keringnya kan, tebalnya atau bulu-bulunya, semakin banyak bulunya misalnya, enggak seperti itu. Jadi keikhlasan itu urusannya personal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian orang-orang yang mampu membeli sesuatu yang mahal tapi dia lupa tidak berkorban, ya kita berbaik sangkalah pada mereka. Mungkin tahun-tahun kemarin mereka berkorban, tapi karena mereka tergiur dengan sesuatu itu yang mungkin bagi mereka akan ya, karena memang tadi saya sampaikan tadi ya, sesuatu yang bisa dinikmati oleh fisik. Ya sepeda itu kan bisa dinikmati oleh fisik, bisa kemana-mana, bisa sebagai fashion, bisa sebagai sesuatu yang dinikmati secara fisik ya. Mungkin tahun ini mereka tidak berkorban karena semua tabungannya dipakai untuk beli itu misalnya. Ya kita berbaik sangka pada mereka. Mungkin saja tahun-tahun kemarin mereka berkorban, tapi sekarang mungkin karena dipakai untuk beli sesuatu itu, ya mudah-mudahan mungkin dalam waktu 3-4 hari ini mungkin mereka bisa terus kemudian berpikir lain, punya rezeki, berpikir lain untuk bisa berkorban. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk 4 hari ya.
4 hari. 1 hari Nahr yaitu Idul Adha 10 Zulhijjah, kemudian 3 hari tasyrik 11, 12, 13 menikah hari tasyrik. Nah, kesempatan Allah berikan kesempatan. Tidak hanya sehari gitu untuk berkorban. Mungkin ketika itu tidak niat terus kemudian dia berniat untuk berkorban, tidak masalah sebetulnya. Tapi lebih baik niatnya jauh hari sebelum Zulhijjah. Jauh hari sebelum masuk bulan Zulhijjah misalnya. Karena apa? Karena masuk menjelang 1 Zulhijjah kan kita dihitungkan ketika orang yang mau berkorban kan tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut, tidak boleh memotong kumis dan seterusnya. Maka ini kan rada kancel lagi. Kukunya rada dawa. Ini kan kayak gitu ya. Maka lebih baik memang niatnya sebelum masuk bulan Zulhijjah. Supaya sunah-sunahnya lengkap. Ya, sunahnya lengkap. Nah, kalau misalnya mereka juga niatnya sekarang tidak masalah, terus belinya sekarang tidak masalah gitu. Ya, niatnya karena memang ya mungkin ada uangnya juga sekarang misalnya gitu. Ya kita berbaik sangka lah, mudah-mudahan mereka-mereka yang bisa membeli sesuatu yang mahal, terus kemudian mereka tidak berkorban, mungkin belum. Ya, mungkin 1-2 hari lagi mudah-mudahan mereka bisa berkorban. Dan korban kita itu juga sesuatu yang diberikan kepada masyarakatnya. Jadi syariat Islam itu, Allah memberikan syariat Islam itu begitu rincinya, begitu rigidnya untuk kebaikan bersama. Gitu, korban. Gitu. Sembelih tidak untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat lain. Bahkan masyarakat silahkan gitu, baik itu yang meminta maupun yang tidak. Bahkan orang-orang non pun juga boleh kita beri daging korban itu. Itu kebaikan Islam kan seperti itu gitu, korban. Makatan mungkin gitu. Baik pemirsa, jadi masih ada kesempatan yang kemarin belum mungkin ikut iuran soibul yang bertuju ya untuk sapi ataupun yang mau berkorban kambing. Ya, masih ada kesempatan ya besok ya di hari pertama maupun di hari tasriknya ya. Jadi silahkan nanti yang kemarin sudah beli sepeda, ini yang agak kasihan motor Ustaz. Motor itu sekarang kalah pamor sama sepeda. Bahkan sekarang ini orang sudah mau beli nih sunduk sate, padahal belum korban ya, belum ada daging yang diberikan itu, mereka sudah sedia sate, sunduknya, sedia bumbunya, sedia arengnya gitu kan. Saya kan jualan juga. Mereka loh semangat untuk dapat menikmati itu. Korban, ya. Ya, jadi pemirsa, kita sudah memasuki masa-masa sore ini ya, yang sudah memasuki tanggal 10. Jadi kita juga disunahkan untuk membaca takbir ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita ini khusus spesial edisi kali ini mungkin kita agak singkat ini Ustaz, karena pemirsa tentunya juga sedang persiapan di masjid masing-masing, mungkin yang menyelenggarakan juga mungkin persiapan untuk yang kita mau mulai takbir ya, mulai nanti malam, mungkin bisa di rumah dengan keluarga ya, ada juga yang di masjid tapi tentunya dengan menjaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan ibadah kita, ibadah korban Idul Adha kita kali ini benar-benar bisa menjadikan lahan sebagai kita seperti menteladani Nabi Ibrahim, kemudian juga tentunya menambah keikhlasan kita, dan mudah-mudahan tentunya harapan kita yang utama adalah kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, kita tiba di penghujung acara, maka marilah kita tutup kajian dengan penutup majelis, tapi sebelumnya mungkin untuk terakhir closing Ustaz, bisa disampaikan. Alhamdulillah kita sudah masuki 10 Zulhijjah di mana kita disunahkan untuk berkorban, menyembelih hewan kurban. Mari bersama-sama umat Islam untuk merayakannya dengan menghadiri sholat Idul Adha di lingkungan masing-masing, karena belum bisa kita bersolat Idul Adha di tanah lapang. Untuk menghadiri di lingkungan masing-masing, baik itu di masjid, musola maupun di
rumah-rumah. Kita gerakan keluarga kita untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Setelah itu kita bersama-sama menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban, tentu saja dengan kondisi yang berbeda, yaitu mematuhi protokol-protokol yang ditentukan oleh pemerintah, memakai masker, memakai sarung tangan, kita jangan lupa memakai sarung tangan. Terus kemudian peso itu jangan diberikan kepada banyak orang, ya cukup ya satu orang itu untuk memegangnya. Terus kemudian kalau bisa ya disediakan face shield, penutup muka itu ya, untuk bisa lebih menjaga diri dari hal yang kita tidak inginkan. Jangan sampai terjadi klaster baru di lingkungan-lingkungan yang tempat-tempat ibadah kita. Jangan sampai seperti itu nggih. Harapan kita seperti itu. Matur nuwun nggih, kita akhiri nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pembawa acara kita Weli Aryati. Mohon maaf kalau ada salah ucap, salah kata dalam membawa acara pada sore hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.